di saat arus perubahan, apalagi dengan proses era informasi, digitalisasi, dan berbagai macam sarana dan prasarana yang begitu luar biasa. Semuanya itu yang kemudian ikut menjadikan generasi-generasi hari ini semakin rapuh. Kenapa? Karena Islam tergerus dari dalam diri mereka. Karena itu, bagaimana agar generasi ini tidak menjadi generasi yang lemah? Maka Islam harus kita install di dalam dirinya. Itulah yang akan menjadikan mereka menjadi manusia-manusia kuat, manusia-manusia yang luar biasa. Dan semoga kita dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba pilihan, menjadi umat terbaik, menjadi umat pilihan, umat baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahil qail fi kitabih a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallin alladzina hum 'ala salatihim da'imun walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min 'adzabi rabbihim musyfiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Hari-hari ini kita dikejutkan dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seorang bocah, seorang anak yang orang mengenalnya sebagai anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang berprestasi. Dan tidak ada yang menyangka bahwa dia bisa melakukan pembunuhan terhadap orang tuanya. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Bahkan yang lebih mengejutkan, ada hasil penelitian yang menunjukkan anak-anak remaja di Indonesia lebih dari 1,5% mereka ingin bunuh diri. Dan 0,9% di antara mereka membayangkan kurang lebih hal yang sama. Penelitian yang lain juga menunjukkan bagaimana generasi yang disebut dengan Gen Z, yang kemudian dikenal sebagai generasi strawberry, generasi yang tampak di luar seperti strawberry, dia keras tetapi ketika ditekan maka dia akan hancur. Seperti itulah gambaran yang kita lihat hari-hari ini, bagaimana mental yang terjadi atau yang dialami oleh anak-anak muda kita, generasi-generasi yang disebut sebagai generasi Gen Z. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Peristiwa yang mungkin tidak terduga, peristiwa yang mungkin menyentak kita semua, tetapi itu nyata terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Pertanyaannya, mengapa itu terjadi? Dalam kasus yang tadi khatib sampaikan, maka ada yang menganggap bahwa peristiwa yang dialami oleh anak pintar tadi, setelah didalami, karena dia kemudian akhirnya merasa menyesal, dan setelah didalami lagi, katanya ada membisikkan, ada bisikan-bisikan yang mendorong dia untuk melakukan itu. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Di tengah situasi masyarakat yang kita lihat hari ini, yang tampak mungkin tidak ada masalah, tetapi ternyata menyembunyikan kerapuhan mental yang luar biasa. Kerapuhan mental itu kemudian menyeruak
di tengah-tengah kita dengan berbagai macam hasil temuan yang tadi khatib sampaikan di awal datanya. Dan tentu bagi kita ini sesuatu yang harus menjadi perhatian kita semua. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai umat Islam, mari kita kembali bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Salah satu di antaranya bagaimana Allah menyatakan dalam surat Al-Ma'arij. Allah menyatakan innal insana, sesungguhnya manusia khuliqa halu'a. Manusia itu sungguh-sungguh memang diciptakan dengan keluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Ketika dia ditimpa sesuatu yang buruk, maka dia akan mengeluh. Wa idza massahul khairu manu'a. Ketika dia mendapatkan kebaikan, dia tidak mau berbagi. Illal musallin, kecuali orang yang sholat. Kenapa Allah mengecualikan orang yang sholat? Itu dengan asumsi. Karena pertanyaannya, apakah anak yang tadi melakukan pembunuhan itu tidak sholat? Ternyata dia sholat. Ternyata dia ibadah. Anak yang rajin, anak yang taat, anak yang baik selama ini. Tapi di ayat ini Allah menyebutkan illal musallin, kecuali orang yang sholat. Di dalam ayat atau di dalam nas yang lain, di sana dinyatakan innas sholata sakanun. Sholat itu membawa kedamaian, membawa ketenangan. Masalah-masalah psikologi seperti depresi atau masalah-masalah yang bahkan mengarah kepada trauma, itu adalah masalah kejiwaan. Masalah kejiwaan ini yang kemudian memunculkan bisikan-bisikan, letupan-letupan di dalam batin. Bagaimana cara Islam kemudian menyembuhkan ini? Dan bahkan hari ini kita melihat banyak sekali penyakit-penyakit yang muncul. Itu diantaranya karena masalah yang muncul dari dalam diri kita. Orang terkena penyakit jantung misalnya, itu kebanyakan karena sering memendam di dalam hatinya. Memendam masalah, memendam beban hidup dan sebagainya. Karena sering memendam masalah-masalah seperti itu, maka itu berdampak pada kesehatan. Mulai dari psikis, kemudian akhirnya menjalar kepada masalah yang sifatnya fisik. Karena sesungguhnya Allah menciptakan mekanisme di dalam tubuh kita itu menjadi satu kesatuan. Antara fisik dan psikis itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ketika Allah menyebutkan ilal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Sholat itu bukan hanya gerakan fisik. Sebagian ahli mengatakan kalau orang itu sholat malam rajin, sholat duha rajin, maka insya Allah dia akan terhindar dari penyakit-penyakit kronis seperti kanker, seperti tumor, seperti jantung. Pertanyaannya, bagaimana caranya sholat bisa meregenerasi semua organ tubuh dia tadi, menjadikan organ tubuh dia tadi, fisik dia tadi, kemudian menjadi begitu luar biasa. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, banyak di antara kita yang mengerjakan sholat tetapi tidak tahu bagaimana cara sholat Rasulullah SAW. Bagaimana gerakan sholat Rasulullah yang benar, posisi berdirinya, posisi rukuknya, posisi sujudnya, yang semuanya itu terkait dengan gerakan fisik. Dan ketika gerakan fisik itu dilakukan, karena seluruh organ tubuh kita itu saling terkait, mulai dari jantung, kemudian paru-paru, ginjal, sampai semua organ tubuh kita, saraf kita, otot kita, semua itu menjadi satu kesatuan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita sholat dengan benar, dengan gerakan fisik yang benar, maka itu pun bisa kita gunakan untuk menterapi penyakit-penyakit kita yang secara zahir itu membutuhkan terapi secara fisik. Ketika kita melakukan salat dengan benar, menghadirkan
seperti disebutkan dalam Al-Quran, wa innaha lakabiratun, salat itu sesungguhnya berat, illa alal khashiin, kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk di dalam salatnya? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yang ketika dia salat, dia merasa yakin bahwa dia sedang bermuajah, dia sedang berinteraksi, sedang berdialog, sedang bermunajat cinta dengan Rabbnya. Yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Di situ kemudian Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa salat itu bukan hanya harakah badaniyah, tetapi salat itu juga merupakan harakah ruhiyah, gerakan ruh. Karena itu kemudian di dalam nasnya tadi disebutkan innas salata sakanun. Ketika orang itu melakukan salat, dia akan menghadirkan ketenangan. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahmatullah. Secara fisik, salat bisa kita gunakan untuk menterapi penyakit fisik kita. Secara psikis, salat bisa menghadirkan ketenangan, sehingga kemudian itu akan menurunkan tensi, menurunkan tekanan, menurunkan depresi yang mungkin menjangkit psikologi atau perasaan atau hati kita. Oleh karena itu, Allah di dalam ayat tadi menyatakan illal musallin, kecuali orang yang sholat, dengan catatan gerakannya benar. Kemudian dia betul-betul menghadirkan maknanya sholat di dalam sholatnya tadi. Sehingga kemudian hikmah dari sholat membawa ketenangan, kedamaian itu betul-betul dia dapatkan. Ini yang disebutkan dalam ayat tadi. Kemudian ayat berikutnya Allah mengatakan alladzina hum ala sholatihim daimun, yaitu orang-orang yang mereka betul-betul menjaga sholatnya dengan daimun, dengan istiqomah, dengan ajak. Sholatnya dijaga betul. Dan sholat itu mengajarkan kita kedisiplinan. Sholat itu mendidik mental kita, kepasrahan, ketundukan, termasuk juga kesadaran bahwa kita punya keterbatasan. Orang-orang yang mengalami apa yang disebut dengan mental illness, gangguan mental, maka ketika dia mengalami itu sesungguhnya karena dia punya sesuatu yang ingin dia raih kemudian dia tidak mendapatkan. Kenapa? Karena dia punya keterbatasan. Tetapi ketika dia menyadari bahwa dia punya zat yang menjadi sandaran, dan zat itu adalah Allah yang maha, maka kemudian dia merasa lega karena dia telah menyerahkan urusan dia kepada zat itu. Dia telah bersandar dan dia sandarkan urusannya kepada zat itu. Disitulah kemudian dia akan menemukan kedamaian. Disitulah dia akan menemukan ketenangan, di mana faktor kecemasan, kekhawatiran, kegundahan, kegelisahan tadi itu kemudian hilang ketika dia serahkan urusannya kepada Allah. Akidah tawakal menjadikan Allah wa 'alallah falyatawakkalul mutawakkilun, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang yang bertawakal itu menyerahkan diri. Ketika kita mengembalikan semuanya kepada Allah, hati kita sandarkan pada Allah, maka problem-problem psikologi, beban-beban mental, psikis, termasuk juga beban hidup yang kita alami, itu seketika akan hilang. Karena kita sandarkan, kita kembalikan, kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Wakil. Apalagi kemudian dia hadirkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bagi kami cukuplah Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan Allah adalah ni'mal wakil, wakil yang terbaik, sebaik-baiknya wakil. Wa ni'man nasir, dan Allah adalah zat yang maha penolong dan terbaik, sebaik-baik penolong. Begitu. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ketika kita mengucapkan la haula wa la quwata,
Tidak ada daya, tidak ada kekuatan illa billah, kecuali semuanya kembali bersandar hanya dengan kekuatan Allah, hanya dengan dayanya Allah. Semua ketika dikembalikan ke situ, maka beban-beban dalam benak kita akan runtuh, akan hilang. Masuk muslimin sidang jemaah Jumat rahmatullah. Kesalahan manusia itu karena akidahnya rapuh. Karena dia mengandalkan hukum ikhtiar. Karena dia mengandalkan hukum sebab akibat. Bahwa kita harus melakukan hukum sebab akibat. Kita harus bekerja, kita harus belajar. Tetapi dengan bekerja dan belajar itu bukan faktor penentu yang menentukan kesuksesan kita. Karena yang menentukan kesuksesan kita itu adalah taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma taufiqi illa billah. Itu kata Allah. Artinya apa? Ketika kita sukses bukan karena belajar kita. Ketika kita sukses bukan semata-mata karena ikhtiar kita. Tapi ikhtiar kalau bukan karena Allah yang menghendaki kesuksesan itu datang, maka ikhtiar kita tidak ada artinya. Meskipun tetap mendapatkan pahala, itu pun kalau kita sandarkan pada perintah Allah. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahmatullah. Ketika kita memiliki pemahaman seperti itu, bagaimana kita ikhtiar normal saja, bagaimana kita belajar normal saja. Kemudian selebihnya kita bersandar pada Allah. Menggabungkan antara ikhtiar dengan kekuatan Allah. Inilah yang nanti akan mendatangkan taufik, kesuksesan, pertolongan yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan turunkan. Sebaliknya kalau kita hanya mengandalkan ikhtiar, ketika kita gagal maka stres. Dan stres inilah yang kemudian memicu terjadinya entah itu depresi, entah itu mental illness, dan banyak lagi gangguan-gangguan mental tadi itu. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahmatullah. Ini yang harus dipahami oleh kita semua. Kita tidak boleh juga hanya tawakal tanpa ikhtiar, tidak boleh. Ikhtiar tanpa tawakal juga tidak boleh. Dua-duanya harus berjalan. Karena itulah yang nanti akan mendatangkan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ayat tadi mengingatkan kita tentang pentingnya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita punya masalah, kemudian kita munajat pada Allah. Ketika kita punya masalah, kemudian kita berserah diri kepada Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ma khaba man istasyara wa man nadima man istakhara. Tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah gagal orang yang musyawarah, dan tidak akan pernah menyesal orang yang istikharah. Ilmuwan kemudian melakukan penelitian. Apa hubungannya mengambil keputusan dengan istikharah? Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahmatullah. Hasil riset membuktikan ketika orang itu sujud, pada saat kepala itu posisinya di bawah jantung, oksigen yang masuk di kepala kita, aliran darah yang masuk di kepala kita jumlahnya besar. Dan itu menjadikan otak kita, kepala kita, kemudian berpikir menjadi lebih encer, lebih mudah, lebih fresh. Sehingga muncul ide-ide, muncul gagasan-gagasan, muncul pikiran-pikiran genuine dari kepala kita. Maka ketika Rasulullah mengatakan seperti itu, ma khaba man istasyara wa man nadima man istakhara, maka di situ kita menemukan letak benang merahnya. Di mana sebelum kita mengambil keputusan, selain kita minta pandangan orang, kita juga diminta untuk menyandarkan kepada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya kita bersandar dan punya sandaran agar kemudian kita tidak stres. Karena ternyata yang menentukan itu adalah sesuatu yang di luar sana. Sesuatu yang bukan bisa kita kendalikan. Di sana ada ilmu Allah. Di sana ada qada dan qadar. Ketika orang dengan ikhtiarnya, ketika orang dengan belajarnya, ketika orang dengan semua usahanya, kemudian meyakini seolah itu akan membawa atau mendatangkan keberhasilan, itu yang membuat dia kemudian akhirnya stres ketika gagal. Karena dia lupa bahwa di balik keberhasilan,
di sana ada Allah yang menentukan semuanya. Itu namanya taufik Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah kemudian melanjutkan selain ayat yang khatib bacakan tadi, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min adabi rabbihim musyfiqun. Kemudian ayat ini dihubungkan di ayat yang ke-26 tadi, walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Orang yang membenarkan hari kebangkitan, orang yang membenarkan hari perhitungan, orang membenarkan hari kiamat. Walladzina hum min adabi rabbihim musyfiqun. Orang itu ketika dia punya keyakinan pada akhirat, bahwa hidup itu bukan hanya tentang di sini, tapi hidup itu di sini untuk ke sana, untuk ke akhirat, maka dia tidak akan pernah khawatir, dia tidak akan pernah cemas. Kalau kemudian ikhtiarnya di sini mungkin belum berhasil, tapi di mata Allah sudah dicatat amalnya. Karena nanti akan ada hari pembalasan, nanti akan ada hari di kemudian hari, yaitu hari kebangkitan, hari kiamat, yaumul hisab, yaumul jaza. Dia merasa enjoy saja ketika dia belum mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. Karena hasil itu ditangguhkan oleh Allah. Sebagaimana kalau kita berdoa, kita kadang-kadang di satu sisi memahami ayat Allah yang mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan penuhi, aku akan ijabah. Tapi kadang-kadang kita merasa doa kita belum diijabah. Enggak apa-apa. Kita tidak boleh menyesal dengan doa. Karena Allah menyatakan begitu. Artinya ketika Allah mengijabah, bisa ditangguhkan, bisa hari itu langsung diberi, bisa ditangguhkan mungkin seminggu, mungkin sebulan, bisa ditangguhkan bahkan nanti akan diberikan di akhirat. Itulah pentingnya kita mengimani walladzina yusaddiquna biyaumiddin tadi. Orang-orang yang mengimani hari kebangkitan, hari pembalasan, hari akhirat. Kalau kita hari ini merasa apa yang kita inginkan belum terwujud, belum tercapai, nggak akan membuat kita gelisah, nggak akan membuat kita menjadi halu'ah atau idza masau syarru jazua, nggak akan begitu. Kenapa? Karena kita punya apa yang Allah janjikan, akhirat. Apa yang tidak bisa kita dapatkan di sini, pasti Allah akan ganti di akhirat, pasti Allah akan kasih di akhirat. Itu yang kemudian membuat kita akhirnya merasa plong, merasa tenang, merasa enjoy, merasa santai. Hidup di dunia memang seperti itu, serba tidak pasti. Yang pasti semuanya nanti ada di akhirat. Itulah keimanan yang harus kita miliki, keimanan yang harus kita bangun. Kalau generasi-generasi Gen Z ini tidak dibangun akidahnya dengan mindset seperti itu, ini yang membuat kemudian mereka ingin serba instan, ingin serba cepat. Dan ketika mereka gagal, maka yang muncul adalah kekecewaan, yang muncul adalah keinginan yang ngawur seperti tadi itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahmatullah, disinilah pentingnya Islam. Islam itu harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, generasi-generasi muda kita, agar kemudian mereka memiliki kehidupan yang kokoh, memiliki kehidupan yang tenang, dan kemudian mereka kelak akan bisa memimpin peradaban yang gemilang di masa akan datang. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'wati ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jemaah Jumat Masjid An-Nahl yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum khatib menutup khutbah yang kedua dengan doa, sekali lagi apa yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam surat Al-Ma'arij tadi, sejatinya itulah kodrat manusia.
manusia diciptakan oleh Allah bukan sebagai makhluk yang perkasa, bukan sebagai makhluk yang kuat. Di dalam nas yang lain bahkan Allah menyatakan khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan yang lemah. Itulah kodrat manusia. Karena itu ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Apa yang membuat manusia yang lemah itu kemudian menjadi kuat? Dohir dan batinnya. Yang menjadikan mereka kuat dohir dan batinnya itu karena Islam. Karena agama. Karena itu kalau seandainya mereka bukan karena Islam yang menginstal mereka, bukan karena Islam yang membuat mereka kuat, maka mereka tetap akan menjadi makhluk yang lemah. Itulah yang kita lihat pada generasi-generasi kaum muslimin di masa lalu. Apa yang membuat mereka begitu luar biasa? Itu karena Islam. Islam yang menjadikan mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Oleh karena itu, Islamlah yang harus kita pegang teguh. Di saat arus perubahan, apalagi dengan proses era informasi, digitalisasi, dan berbagai macam sarana dan prasarana yang begitu luar biasa. Semuanya itu yang kemudian ikut menjadikan generasi-generasi hari ini semakin rapuh. Kenapa? Karena Islam tergerus dari dalam diri mereka. Karena itu, khatib di akhir khutbah ini ingin menyampaikan pesan bagaimana agar generasi ini tidak menjadi generasi yang lemah. Bagaimana agar manusia ini tidak menjadi manusia yang lemah. Maka Islam harus kita install di dalam dirinya. Islam itu harus kita install kuat-kuat secara kafah di dalam dirinya. Itulah yang akan menjadikan mereka menjadi manusia-manusia kuat, manusia-manusia yang luar biasa. Dan semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya, menjadi hamba-hamba pilihan, menjadi umat terbaik, menjadi umat pilihan, umat baginda Nabi Muhammad SAW. Mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah. Semoga kita, keluarga kita, saudara-saudara kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yakfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajili wa ajili ma'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min at-ta'ati ma tuballighu bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya wa mati'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma afhaytana. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Aqimis shalah.